Tapi sebenarnya situasinya sering dititipin sama neneknya. Karena apa? Karena kami pengen pacaran. Oh, berarti ada alasan lagi tuh ya selain Ada. tuntutan pekerjaan Oh yang tidak iya bisa benar. ditinggalkan. Enggak, aku nggak kena dalam situasi tuntutan pekerjaan Enggak ya. sebenarnya. Ya, Karena kan kebetulan memang di rumah kan ada istriku. Dan juga ya udah aku yang kerja karena aku yang keluar rumah dan dia 24 jam sama istriku lah. Oke. Tapi memang situasinya misalnya kalau misalnya ini ada konser nih atau ada festival standar lah ya, kita mau ngapain, kita mau nonton musik, mau nonton film, mau Tapi itu kan hanya pergi sesekali ya, kemana. Kak. Iya sesekali, jadi aku Bukan dalam frekuensi yang tinggi. benar. Halo guys, halo teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi ya Baik. kita di Anak Ibu Podcast bersama Ita Dan juga Ata. Dan kita selalu hadir dengan topik-topik seru pastinya, Tak. Yang topik apa sih? Yang terkait dengan obrolan ibu dan anak sebetulnya sih. Gitu, umum ya? Umum, tapi banyak yang nggak bisa menyampaikan ke ibunya. Kenapa sih? Ya. Ada ternyata dari kecil padahal nempel banget sama ibunya, pas udah gede nggak ada ibunya, jarang cerita cari tuh ya. gimana? Ya itulah, semakin tumbuh berkembang pasti anaknya juga punya banyak masalah-masalah yang diumpetin ya. Masalah dan rahasia. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Punya rahasia. Jadi ada yang merasa perlu di-share dengan ibunya, tapi ada juga mungkin yang merasa dipilah-pilah ya. di-keep sendiri atau justru banyak diceritainnya ke teman-teman ya. Iya. Harusnya kan iya nggak sih? Itu harus nggak sih diceritain ke ibu? Sebagai orang terdekat harusnya tahu lah. Harusnya tahu lah ya. Ibu harusnya punya insting sendiri juga kan. Anak gua kenapa nih? Iya kan? Kok ada berubah? Kok agak lebih pendiam? Kok agak lebih sering pulang malam? Nah, itu pasti ada sesuatu kan? Terlibat pinjol kan? Nah, berarti ini kan sesuatu yang memang harus dibahas nih, karena komunikasi antara ibu dan anak ini apapun itulah ya. Benar. Harusnya kan lancar ya. Kenapa harusnya sih lancar. ada yang harus ditutup-tutupin ke ibu? Nah, itu tuh yang menjadi topik kita selalu di setiap kehadiran Anak Ibu Podcast. Betul sekali, Bu. Dan selamat datang juga untuk mereka yang baru gabung nih. Yoi. Ketemu lagi nih kita di satu program yang pasti seru. Dan selamat datang juga di rumah kita yang baru, Tak. Di tempat studio baru kita. Iya. Keren ya? Keren. Tambah keren aja apa sih. Menurutmu? Lebih apa ini ruangannya? Kemarin itu settingnya meja makan ya. Tempat kita ngobrol sih sebetulnya. Kalau ini kayak lebih ke living room sih. Living room ya. Tempat ngobrol sih ya. Tempat ngobrol sambil nonton TV, gitu ya. Ada foto-foto, ada foto kamu, Tak. Iya. Itu ada foto kamu juga. Oh iya. Oke, selamat datang berarti ya di rumah barunya Anak Ibu Podcast. Dan kalau bicara sesuatu yang baru, biasanya yang baru-baru itu kan akan memberikan harapan baru. Betul. Nah, kali ini kita juga akan membahas tentang yang baru. Apa tuh anak? Yaitu tentang anak baru. Anak baru dalam keluarga besar ya. Alias cucu. Iya kan Bener, kalau misalnya dia baru rilis kan dia jadi anak yang baru. Anak yang baru dan menjadi anggota keluarga baru, menjadi cucu. Nah, ini nih kelihatannya simpel ya, cucu. Ya biasa. Apa istimewanya harus dibahas? Karena kita tahu nih banyak sekali mungkin di antara teman-teman atau mungkin Ata juga pernah mengalami. Aku sebenarnya ngeliat materinya hari ini agak-agak lumayan nyerempet sih sebenarnya. Relate ya, relate. Karena kita mau ngobrolin apakah merawat sebenarnya anak dan cucu itu adalah juga tanggung jawab ibu. Kalau anak iyalah. Ini loh, ibu dalam artian dia tuh ibu kita apa nenek kali ya, nenek. Nah, itu dia. Oh gitu. Makanya kalau statusnya disebut cucu berarti kan kita ngebahas neneknya. Benar. Tapi kalau statusnya anak membahas ibunya. Berarti. Tapi merawat anak dan cucu tuh tanggung jawab ibu atau bukan? Menurut kamu gimana, Tak? Sudah sejatinya lah tanggung jawab ibu lah kalau merawat anak ya. Merawat anak tuh sejatinya harus lah ya. Ya kalau misalnya nggak dirawat sama anak sama ibu sendiri, siapa yang mau merawat? Ibu siapa yang mau merawat? Iya kan? Dan itu memang butuh kasih sayang, apalagi di awal-awal pasti butuh ASI untuk pertumbuhannya. Nah itu
pastilah harus menjadi tanggung jawab seorang ibu. Iya dong, kan yang dan ayah tentunya. Iya. Iya sih, ayah kan yang bikin mereka berdua masih ya tanggung jawab orang lain, masa ibu doang, betul. ayah doang. Tapi kodrat wanita tuh kan ada 3. Apa tuh? Menjadi melahirkan, mengandung, kemudian melahirkan dan menyusui. 3 kodrat itu yang tidak bisa digantikan oleh para pria. Oh iya, benar. Makanya tanggung jawab ibu itu. Siap salah Bu sebagai seorang pria. Nah kalau bicara cucu, nah ini yang jadi masalah karena seringkali dijadiin masalah cucu tuh. Bukannya harusnya itu jadi kebahagiaan. Iya ya kan ya. Jadi masalah ya. Sesuatu yang baru kan harusnya nge-refresh hidup kita juga kan. Maksudnya ada yang baru nih, ada tanggung jawab baru, ada kebahagiaan baru juga kan. Iya betul. Nah makanya kenapa jadi masalah? Karena mungkin ada di antara teman-teman juga yang saat ini dalam kondisi yang harus menitipkan cucunya ke neneknya. Oke. Karena bisa jadi mungkin tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal atau tuntutan ekonomi sehingga harus berhemat. Jadi ada beragam situasi dan kondisi yang mungkin memang mengharuskan teman-teman yang punya anak gitu tapi harus melakukan kegiatan kayak bekerja kayak apa dan harus menitipkan anaknya ke neneknya ya. Nah ini kan nggak mudah juga sih sebenarnya. Tapi kayaknya enggak, itu mudah kok, tinggal kita antar. Kalau anaknya yang mau nitipin cucunya ke neneknya gampang, tapi buat neneknya apakah segampang itu? Betul. Itu yang jadi masalah karena seringkali kan yang difikirkan hanya dari satu sisi. Tolong deh mah, soalnya kita berdua harus kerja. Gitu. Titiplah 9 to 5. Iya gitu. Kata ibunya, kenapa gue juga harus kerja 9 to 5? Gitu. Jadi kalau bicara tentang merawat cucu ini, mungkin dianggap kalau dititipkan ke neneknya jauh lebih aman. Ya nggak sih? Iyalah, secara kita udah tahu orangnya siapa, ya kan? Kita udah jadi percontohan selama hampir seumur hidup kan. Seumur hidup, betul. Tapi kalau misalnya kita juga tahu bahwa orang tua kita ini juga punya beberapa kebiasaan yang takut nanti akan mengganggu pertumbuhan si cucu, mungkin nggak? Iya nggak sih? Tapi menurutku kalau misalnya udah dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang memang mengharuskan, mungkin ada beberapa teman-teman di luar sana yang mungkin akhirnya nggak punya pilihan kali ya. Iya dong. Iya. Maksudnya kan situasinya kan beragam gitu ya Bu. Jadi kayak ya daripada dia harus lebih mikir effort lagi mengenai nih harus gue titipin ke siapa anak ini karena gue harus bekerja, gue harus menghidupi anak ini kan betul. Gitu loh. Ya udah. Akhirnya hal-hal itu jadi kan, ya udah diabaikan ya. Bu, apa itu terjadi di tempatnya Bu Ita? Oke, kalau di aku sendiri sejak awal dulu menikah. Back to memory. Oh, ini yang udah lebih dulu nih ceritanya. Itu ketika kita memutuskan menikah dan akan memiliki keturunan kan, pengennya memang begitu kan. Kita nggak pernah terlintas sih dalam benak kita berdua waktu itu untuk nanti kalau ini kita titipin aja ke neneknya gitu. Enggak, sama sekali nggak pernah gitu. Karena buat aku kan itu merawat anak tuh nggak gampang loh. Butuh fisik yang kuat juga. Betul. Terus waktu yang tidak bisa dihitung. Meskipun bisa 2 macam kan, menitipkan dalam arti kata menitipkan selamanya. Kan ada nih orang tua yang harus bekerja di luar kota. Atau memang mungkin dia single parent juga, terus dia harus di luar kota gitu. Selamanya tuh kesannya gimana gitu. Jadi tinggal dalam waktu yang lama gitu ya. Maksudnya gitu, ditinggalnya dalam waktu lama. Atau yang cuma dititipkan pada saat orang tuanya bekerja. Oke. Nah, kan beda dong bener. Tapi sebetulnya kedua hal ini sama lah. Kita harus pikirkan bagaimana orang tua kita siap atau enggak nih untuk menerima kehadiran cucunya. Merawat cucu yang usianya bayi dengan merawat cucu yang usianya udah mulai jalan, lari, itu beda lagi tuh. Beda lagi kan, artinya butuh kesiapan fisik dan mental. Benar. Karena udah ya makin gede juga cucunya kan harus makin diimbangin juga kan. Iya.
Mungkin kalau masih baby sementara anaknya berkembang, ibunya kan sebenarnya ya kita sih juga pengennya kan berkembang, tapi kan kebanyakan kan yang satu berkembang, satu kan udah mulai menua, ya kan, betul. bertambah usianya, ya kan, itu juga perlu diperhatikan kan, kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kalau dirimu sendiri sebagai pasangan muda? Wah, pasangan muda lah. Udah dong. Namanya juga Gen Z. Gen Z. Gimana tuh? Kalau aku sih sebenarnya dari pertama waktu itu aku dikasih anak pertama gitu ya. Aku malah pengennya kepikiran gimana caranya ini yang megang nih ibuku. Karena aku udah melihat percontohan dari kakakku kan yang anaknya titipin gitu. Aku ngeliatnya kayak oh nih seru ya ternyata ngelihat beliau tuh main sama cucu gitu loh. Jadi kayak diajarin AIWO apa dan segala macem, dikenalin dengan banyak hal lah yang sementara di satu sisi waktu itu dari sisi kakak aku itu dia kan bekerja kan gitu. Jadi dia tuh jarang punya waktu dan juga nggak bisa memantau dia setiap hari kan, setiap waktu. Ya udah akhirnya orang terdekatnya ya adalah neneknya. Ya udah aku sih waktu itu ngelihatnya wah seru juga ya. Dia tuh terlihat disayang gitu kelihatannya gitu kan. Karena kan kita ngelihatnya kadang-kadang kan kasian juga sama misalnya keadaan kalau misalnya dia tuh misalnya ibunya pulang dari kerja terus capek ngelihatnya anaknya yang aneh-aneh gitu kan. Kadang-kadang meledak lah, kadang apa gitu. Larinya ke siapa? Ya ke neneknya lah, karena memang kebetulan masih satu rumah. Gitu. Tapi keadaannya sekarang aku tuh nggak satu rumah sama ibuku. Jadi ya udah waktu itu dirawatnya sama ibunya sendiri anakku. Dan ibunya yang harus mengorbankan karirnya. Jadi memutuskan untuk menjaga anak sendiri gitu ya. Iya, enggak, tapi waktu itu karena posisi dia pas isi itu memang pas dia resign. Kayaknya itu ya semesta mendukung deh. Iya, jadi kayak tiba-tiba waktu itu kayak habis menikah kayak ini kok nggak isi apa segala macam kayak gitu kan. Nah terus kalau misalnya aku jemput dia itu masuk mobil tuh langsung kayak dia bisa misu ayo segala macam gitu. Yaudah nggak usah kerja. Mungkin lu stres kali gitu ya. Lu stres kali lu gitu kan. Ya udah bener tiba-tiba ya udah deh gue resign deh gitu. Tiba-tiba ini isi ya udah deh kebetulan ya udah lu lagi ngapa-ngapain ya udah kita jagain ya gitu nih anak ini gitu. Tapi sebenarnya situasinya sering dititipin sama neneknya. Karena apa? Karena kami pengen pacaran. Berarti ada alasan lagi tuh ya selain ada. tuntutan pekerjaan. Iya benar. Aku nggak kena dalam situasi tuntutan pekerjaan sebenarnya. Karena kan kebetulan memang di rumah kan ada istriku. Dan juga ya udah aku yang kerja karena aku yang keluar rumah dan dia 24 jam sama istriku lah. Tapi memang situasinya misalnya kalau misalnya ini ada konser nih atau ada festival standar lah ya, kita mau ngapain, kita mau nonton musik, mau nonton film, mau tapi itu kan hanya sesekali kemana, ya sesekali, jadi bukan dalam frekuensi yang benar, tinggi gitu. Aku tinggal bilang halo mama, lagi apa? Oh nggak lagi ngapa-ngapain, bisa nih gitu ya. Ya udah diantar ke mah aku pengen ini nih mau nonton konser sebentar, ditaruh sendiri titip dulu nggak bisa nggak gitu, bisa, dia selalu welcome sih, jadi kayak kita sih senang aja dan merasa aman gitu loh. Kalau kondisinya mungkin sesekali akan beda dengan kalau yang ngurusin tiap hari. Nah ini yang ponakanku kan yang kebagian yang tiap hari kan, ibuku kebagian yang tiap hari nih yang cucu gimana dari tuh? kakakku. Apakah happy beliau? Wah dia happy sebenarnya, cuma sepaneng juga karena yang aku bilang tadi, dari sisi anak tuh semakin hari dia semakin bertumbuh, semakin aktif. Sementara yang satu menua ya.
Aduh sedih ya. Enggak, aku juga gini, kayak aku ngelihatnya kayak main sama Yangtinya tuh hati-hati gitu, itu Yangtinya Iya. rontok itu Iya. gitu. Aku suka Kamu ngomongnya jangan lari naik ke atas gitu kan ya. secara kayak kemampuan gitu ya. kan secara fisik kan nggak sebugar sebelumnya kan, kayak Iya, gitu. betul. Makanya jadi khawatir ya Jadi malahan khawatir ya. sih sebenarnya. Tapi kalau cucu yang pertama itu, yang anak kakak aku tuh sebenarnya masih dalam aman lah, maksudnya dia mainnya di rumah. Tipikal anak rumahan lah, mainnya di rumah, semua dipantau gitu. Cuma kalau misalnya dihadapkan sama PR-nya anak SD, mesti dibantuin gitu. aduh. Iya. Apalagi kan waktu itu situasinya COVID. Iya. Semua belajar di rumah. Sedangkan kakak aku itu kerjanya di luar kota. Jadi memang di rumah itu jadi Yangtinya tuh yang bantuin nge-zoom gitu. Memang itu sama Yangtinya gitu. Sama ada om-omnya lah yang lain. Tapi kan kadang-kadang mereka tinggal berdua kan, karena omnya ada kegiatan yang lain. Oke. Nah, jadi kadang-kadang suka meledaknya gitu. Aku pusing gitu, ini pelajaran aku harus ngarahin gini bla bla bla. Ya udah, paling dia laporan kan di grup kan. Ya udah tinggal balas, ya udah tidur gitu. Nah, bicara hal itu berarti kan sebenarnya sebelum kita memutuskan untuk menitipkan anak kita, cucu ini ke neneknya, perlu nggak sih kita ngobrol dulu sama neneknya lah, seberapa mereka siap gitu ya, karena kan juga mungkin kalau 1-2 hari seneng nih ada mainan baru. itu tuh masuk tuh, itu tuh iya sih? cucunya yang dari kakak kok 1-2 bulan kan masih lucu tuh. Lucu-lucunya. Sekarang udah SD kayaknya nggak lucu kan. Belum kalau udah mulai ngelawan disuruh nggak mau dengerin deh kan, disuruh makan nggak mau, disuruh mandi nggak mau, sepele tapi kan ternyata itu lumayan mempengaruhi dari keadaan ibuku gitu loh. Jadi kadang-kadang dia suka gampang pusing lah, apalah dan segala macam. Jadi kayak ya pokoknya pesannya ya, kalau misalnya dia lagi kenapa udah bilang aja di grup kayak gitu. Apa yang perlu dibantu gitu ya. Mau dikirimin es buah nggak? Gitu ya. Sogokannya itu ya. Sogokannya itu. Tetap harus ada sogokannya sih. Akan lebih bijak sih sebetulnya ya, kalaupun misalkan dititipkan ke neneknya, kita juga berikan tenaga pembantunya yang membantu, entah babysitter mungkin, entah ada asisten rumah tangga yang ditugaskan memang hanya menjaga cucunya misalnya. Bantuin bersih-bersih. Jauh lebih ideal nggak sih? Iya kan, bener. Tapi mungkin kan di beberapa case kan ada yang menitipkan anak ke ibunya karena salah satu faktornya adalah ekonomi kan. Itu dia tuh. Iya kan. Menurutku ada 2, selain ekonomi sama ini nggak percaya gitu loh kalau dibilang sama orang asing mungkin ya. Iya, itu bisa jadi karena pertimbangan itu ya. Kalau ekonomi sebetulnya sehemat apa sih? Sebenarnya kalau mau dikonversiin sama tenaganya si neneknya keluar juga sebenarnya sama-sama aja sih. Iya kan. Lu kalau tiba-tiba neneknya jadi sakit. Iya. Kita mesti berobat. Iya nggak? Tapi sekarang ini memang kelihatannya ini kan pasangan muda yang sekarang ini kan lebih banyak memang dua-duanya bekerja. Betul. Jadi kayaknya kalau masalah ekonomi hanya itu dianggap kecil lah, karena dua-duanya bekerja kan, sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu bahwa dia harus memberikan gaji kepada babysitter gitu. Lebih kepada kepercayaan mungkin. Kepercayaan ya, karena mereka juga pengen anaknya dipegang oleh orang-orang yang benar. Tapi memang benar, aku tuh juga anakku ada yang ngerawat, ada yang pegang. Tapi ibunya tetap di rumah ya? Ibunya tetap di rumah, tapi ya secara porsi itu ya dia juga bantu bersih-bersih sih, gitu kan. Enggak, waktu itu ibunya juga udah balik kerja lagi. Udah sempat kerja lagi. Makanya kita cari tenaga bantuan lah ya, untuk ngejagain. Dan main jobnya itu memang benar-benar pegang si anaknya ini, jagain. Itu juga akhirnya aku mengiyakan dan aku itu ambilnya dari yayasan. Ini tuh bukan dari yayasan. Ini tuh lucu banget sih. Dia tuh yang ngerawat aku dari kecil juga.
Wah, turun-temurun. Iya. Dan sebenarnya aku waktu itu pindah rumah kan memang ternyata masih satu lingkungan kan, kayak gitu. Aku dulu sempat kontak mbakku yang lama gitu kan, gitu. Dia nawarin adiknya. Nah, adiknya dulu sempat kerja juga sama keluargaku. Jadi circle-nya sebetulnya aman si ya. Ini gitu. Oh ya udah, datang aja ke rumah gitu. Jadi sebenarnya kalau aku udah tahu orangnya, aku tahu kontak personnya yang bisa siapa aja yang bisa dihubungin untuk nge-reach dia, ya udah, aku sih ngerasanya itu aman aja. Dan ketika aku sama istri pergi keluar bekerja gitu, pulang gitu, aku juga kadang-kadang suka nanya, hari ini gimana si ibu gitu ke anaknya kan. Dia nggak apa-apa ibu, baik kok gitu. Oh ya udah, berarti dia juga sayang. Jadi ya udah, aku sih puji Tuhannya sampai detik ini nggak ada masalah kepercayaan gitu ya sama si mbak ini sih. Masalahnya kalau kita kadang ngambil dari yayasan sih, iya itu kan kita benar-benar nggak tahu ya, meskipun dia sudah dibekali dengan ilmu-ilmu merawat anak benar. Tapi kan kita juga nggak bisa jamin 100% gitu bahwa pasti benar gitu. Kan balik lagi ya, ada orang-orang yang emang terlahir itu kayaknya sayang gitu sama anak kecil, tapi ada juga mungkin yang memang tidak terlalu suka anak kecil, tapi dia mengambil profesi itu sehingga pada saat dia harus merawat seorang anak beneran kan belum tentu bisa nyambung gitu. Kita kan suka baca di postingan orang-orang kan, tiba-tiba betul. apa dan segala macam. Ada kejadian ini, kejadian itu. Teman-temanku juga beberapa kali juga menemukan hal yang sama sih. Jadi kayak ternyata banyak kayak gini, blacklist atau apa dan segala macam ngambil dari yayasan ini. Nah sebenarnya yang aku hindari juga hal seperti itu waktu itu. Jadi gimana caranya nih, gue tahu nih orang, ya kan, gue tahu kakaknya siapa, keluarganya siapa, lingkungannya siapa. Ya udah, kita ngobrol, kalau deal ya sudah, berarti ya udahlah, nggak ada pikiran berlebih gitu jadinya kan. Kekhawatiran yang berlebihan. Oke, berarti ini pernah juga nggak misalkan dititipkan gitu ke neneknya beserta si tenaga pembantu tadi, tenaga bantuan tadi? So far sih enggak sih. Belum pernah ya? Itu waktu itu seingatku karena mbaknya ini kan cuma weekdays. Weekdays. Senin sampai Jumat. Karena kan Sabtu dan Minggu kan Bapak kami ibunya kan di rumah kan, Bapak Ibu kan di rumah kan. Itu situasinya mungkin nggak ada si mbak nih, jadi mau nggak mau dititipin ke neneknya. Karena biasanya weekend kan, kita mau nonton konser, standar lah, mau pacaran. Balik lagi ke kebutuhan me time kami berdua. Oke. Gitu. Nah berarti kan sebetulnya tidak selalu jadi masalah beres ketika misalkan kita menitipkan anak kita atau cucunya ini ke neneknya dengan tenaga bantuan tadi ya, babysitter. Karena nggak selamanya babysitternya juga lempeng. Bener tuh ya. Gak? Yang kedua juga bisa jadi nggak cocok nih sama neneknya. Bener. Iya nggak? Jadi ada aja yang salah. Aku tuh selalu mengingatkan ibuku gitu. Terutama kalau setiap dia lagi ulang tahun, ayo jangan nyebelin ya. Jadi yang nyebelin. Itu selalu aku pesankan karena mungkin gitu, maksudnya nggak nyebelin buat siapa, tapi kan kadang-kadang ada yang menjadi tua tuh menjadi menyebalkan gitu loh. Jadi kayak anak kecil lagi nggak sih? Bener, aku nggak pengen kayak cari-cari perhatian. Standar gitu. Sih menurutku itu boleh, tapi dalam hal yang standar aja lah, yang bisa dimaklumi. Cuma kalau jadi berlebih kan jadi nggak asik kan. Betul. Gitu. Nah ketika si nenek ini nggak cocok dengan pengasuhnya, ini juga akan jadi timbul masalah baru kan? Karena yang kurasi anaknya, bukan iya. Mestinya ibu diajak. Mestinya neneknya nih diajak kali ya waktu mengkurasi si pengasuh tadi. Karena bisa muncul masalah-masalah baru. Misalkan menurut kita sebetulnya pengasuh ini udah masuk standar lah, gitu ya, nggak terlalu bagus banget, tapi juga masih aman buat anak kita. Tapi menurut si nenek bisa jadi, ini nggak bisa begini, dia itu selalu begini gitu. Jadi itu akan menimbulkan masalah baru yang tentu saja juga akan mengganggu keharmonisan kita sebenarnya kan. Standarnya beda kan. Iya. Ntar kita nggak ada, kita titipin, kita malah was-was. Ini ribut nggak ya neneknya sama pengasuhnya?
Bukan masalah anaknya ternyata ya. Jadi ini emang bukan hal yang mudah juga ketika soalnya halnya kan itu sensitif juga kan, megang anak gitu loh. Dari sisi yang bantuin juga itu memang tugasnya. Dari sisi neneknya juga dia kan juga seorang ibu kan. Iya, betul. Dan setiap ibu kan punya ceritanya punya standar dan ceritanya masing-masing. Jadi ya mungkin itu juga waktu itu kan juga keluar tuh antara ibuku sama istriku gitu. Itu kan standar juga kan, mengenai standarisasi memegang anak gitu kan. Harusnya gini gitu. Nah, ini kan sebetulnya kalau sering kita baca dimanapun atau mendengar dari kisah-kisah teman kan sebenarnya kekhawatiran lain adalah ketika kita menitipkan pada neneknya atau nenek dan kakek. Dari tadi kakeknya nggak disebut loh. Kakeknya ini. Kakek nggak bertanggung jawab. Kalau aku sih bayanginnya nih. Kalau sama neneknya ya udah aku pergi aja keluar. Jadi bisa jadi kekhawatirannya bukan hanya kepada apakah pengasuhnya cocok ya sama neneknya, bisa juga si nenek ini punya aturan yang berbeda mungkin dengan aturan yang akan kita terapkan ke anak kita di rumah. Bisa jadi. Iya nggak sih? Bisa jadi. Makan permen di rumah misalkan nggak boleh kecuali hari Minggu misalnya. Tapi kalau sama neneknya selalu dikasih. Oh itu aku banget. Itu aku banget tuh zaman kecil aku sama nenekku tuh. Boleh gitu. Aku makanya suka tuh misalnya kan kalau misalnya dulu SD kan ada libur panjang tuh yang sebulan lah berapa itu sebulan aku liburan kenaikan kelas tuh ya. Udah minta langsung mak mau nginep di rumah nenek aja deh gitu. Dia juga nganternya kayaknya happy ya. Seneng aja kayak asik. minta sebulan gitu. Jadi mainlah di rumah nenek itu ya. Tapi itu enak banget karena banyak privilege-nya ya? Iya. Nenek tuh selalu masakin makanan yang kita suka. Terus kalau kita minta jajan tuh pasti dikasih uangnya. Kita nggak minta aja dijajanin. Itu tuh sebenarnya apa ya? Kebahagiaan banget ya. Wah ini nenek gue tuh asik banget nih ya. Seru banget ya gitu. Nah, misalkan itu terjadi sekarang sama anakmu. Iya, sementara enggak. Sementara kamu misalnya emang udah terjadi sih. Oh, udah terjadi. Diem-diem terus tiba-tiba tuh yang neneknya yang anakku tuh megang permen gitu. Kita lagi ngelarang permen gitu. Aduh, belum selesai nih batuknya, udah dikasih permen lagi. Tapi kalau aku sama ibuku kan, kok dikasih permen sih, Ma? Langsung ya? Ya ini cuma satu doang. Dia cuma jawabnya begitu terus anaknya udah keburu buka, udah kadung udah siap mau dimakan ya. Terus ya udah deh. Tapi sering ada perbedaan itu. Lumayan tuh. Tapi mungkin karena itu ibu sendiri juga kan. Jadi lebih enak ngomongnya. Beda kalau sama temen kan dia mau ngasih permen, jangan lo kasih satu permen gitu kan. Iya. Kan bisa begitu kalau ibu sendiri ya udah deh gitu. Jadi ada maklumnya ya, ada permakluman. Ada maklumnya. Kalau sebenarnya kalau aku melihat hubungan antara nenek sama cucu tuh memang kayak gitu kali ya. Mereka tuh pengen sayang-sayangan, pengen disayang sama cucu gitu. Atau bahkan mungkin neneknya merasa gini, aku harus lebih sayang nih terhadap cucu daripada ibunya sendiri. Wah. Ada nggak ya perasaan begitu ya? Nggak, supaya kelihatan lebih asik nih dari ibunya. Aku pilih nenek aja deh. Itu kayaknya kebanggaan juga loh buat nenek tuh. Lihat, dia milih aku loh, bukan milih kamu ibunya gitu. Tapi emang suka kadang-kadang kan begitu kan. Iya begitu kan? Iya nggak sih? Pules banget di sini tidurnya kan gitu. Wah, jauh gini gitu. Ada kecemburuan itu juga nggak ya? Kalau aku sama istriku udah kayak ya udah iyain aja. Ya tuh buat apa dikonfrontasi ya kan gitu. Gak bisa mah, di rumahku tuh lebih pules dia. Masa gak gitu permasalahan tidur doang padahal. Iya kan, sama kalau misalnya dimarahin sama bapaknya. Larinya bukan ke ibunya tapi lari ke neneknya. Iya. Iya enggak? Enggak, kalau sekarang tuh anakku tuh sama neneknya tuh kalau misalnya nggak boleh sama aku, nggak boleh sama ibunya, terus tiba-tiba dia gandeng neneknya. Untuk mendapatkan hal itu ya. Yang bukain kulkas dong. Gitu. Hal yang sepele ya. Nah terus dia sambil gitu, soalnya Eyangnya kan suka laporan juga kan gitu. Tadi dia minta kulkas, terus pas buka kulkas dia ngambil minuman dingin.
Terus sebelum dia minum minuman itu dia bilang sama aku kayak yang penting jangan bilang mama sama papa ya. Oh gitu. Jadi nenek dan cucunya udah kompak nih ya. Jadi mungkin dari sisi cucunya juga nempel ke neneknya karena dia merasa dibolehkan dalam hal apapun gitu sih. Tapi itu mengkhawatirkan orang tuanya ya sebenarnya. Iya sih. Atau udahlah. Kalau aku nggak apa-apa, ya itu neneknya. Iya. Nggak mungkin lah diajak yang jelek-jelek gitu sih aku mikirnya. Iya, ya kan? Nggak mungkin diajarin yang aneh-aneh ya. Nggak mungkin diajarin yang aneh-aneh gitu loh. Nah bisa jadi juga dengan kehadiran cucu ini kadang-kala kan menjadi penyembuh apabila ada hubungan yang tidak baik antara orang tua dan anak. Iya juga. Iya nggak sih? Dengan anak, dengan menantu. Iya nggak sih? Menantu. Ada yang mungkin ada yang kurang akur. Iya. Ada yang mungkin kemarin belum dapat restu aja. gitu ya. Iya. Tidak direstui karena ini karena itu. Iya, belum direstui tapi udah ada cucunya ya, Bu. Udah ada cucunya. Kita bahas kemarin restu ya. Iya, benar. Nah, itu bisa jadi kan dengan kehadiran cucu ini justru akan jadi perkat ya. Benar. Penyembuh lukanya tadi untuk kembali. Mungkin ada tujuan di situ juga kali ya, menitipkan cucu ke nenek tuh sebagai senjata. Strategi. Oh ya, strategi. Bagaimana mengharmoniskan sebuah hubungan yang kurang harmonis. Iya. Yang mulai retak gitu. Waduh. Itu bisa juga tuh. Iya kan, salah satu strategi mungkin yang digunakan untuk. Tapi puji Tuhan aku nggak ketemu dengan hal yang itu sih. Tapi mungkin ada kali ya teman-teman di luar sana. Bisa jadi. Teman-temanku beberapa kayak gitu kok. Tapi ampuh nggak? Mungkin awal-awal enggak kali ya. Tempatku ampuh, teman-teman. Oh ya, langsung. Melunak. Awal-awal tapi jadi akur. Ada, kan kelihatan kan dari postingannya kalau sekarang kan. Iya. Ini sekarang udah ada nih mertuanya. Tadi udah liburan bareng. Woi, keren kan gitu kan. Kita anggapnya akur aja lah. Kita mikirnya baik-baik aja lah. Berarti nambah satu lagi tuh alasan kenapa menitipkan cucu ke orang tua ya. Selain tadi ekonomi. Tadi gue pikir kamu bilang nambah satu lagi tuh. Apaan kayak anaknya. Dia mau nambah satu lagi soalnya. Tadi kan kita udah bahas nih beberapa alasan ya kan, selain tuntutan pekerjaan, kebutuhan kayak ekonomi untuk menghemat dan yang lain, kemudian tadi juga karena untuk mengembalikan keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak yang mungkin ada sedikit masalah. Ya. Itu jadi beragam alasan kenapa orang tua itu akhirnya menitipkan anaknya kepada neneknya. Nah itu dari sisi anaknya. Nah si nenek sendiri gimana? Kenapa dia mau menerima? Iya nggak? Satu, ada mainan baru tadi kan? Benar. Wih, ada anak baru nih. Asik nih. Bisa emang gitu ya? Aku nggak tahu sih. Paling enggak buat seorang kayaknya nenek, ibuku gitu deh. Iya deh. Ya seneng kan? dia sama cucunya tuh. Terus yang kedua mungkin memang si nenek ini ingin membantu mengatasi masalah yang dihadapi anaknya kan, bisa jadi kan. Benar. Dia juga ngeliat anaknya juga kan, meringankan. Iya. Mungkin ya. Mungkin harus dibantu gitu. Mungkin lagi struggle ya kan. Mungkin memang lagi butuh bantuan ya, kenapa enggak ya kan. Padahal belum tentu fisiknya kuat juga loh. Benar. Kadang bisa Bu, bisa bener, dibisa-bisain jadinya. Jadi kayak gampang, udah itu mah gampang, gak usah dipikirin. Pasti neneknya kan ngomong begitu tuh. Kalau dari sisi neneknya merasa ini memang perlu dibantu nih anakku dengan merawat cucunya kayak gitu. Nah mungkin juga neneknya menganggap dengan kehadiran cucu itu jadi dia punya teman juga kan. Ya nggak sih, selama ini mungkin kalau dia sudah sendiri nih misalkan, sudah nggak ada kakeknya, nggak ada yang diurusin gitu misalnya. Kan jadi punya kegiatan baru kayaknya. Kan ada juga loh yang sampai sebegitu dekatnya dengan neneknya tuh, jadi kayak selalu cerita kan. Yang mungkin anak-anak yang tidak lagi bayi ya, yang pada usia-usia sudah menjelang remaja, udah malah lebih cerita ke neneknya. Ceritanya lebih ke neneknya loh daripada ke ibunya. Ya nggak sih? Benar. Hubungannya sudah sedemikian dekatnya, jadi dia lebih pilih cerita. Kalau cerita sama nenek tuh enak. Soalnya pasti tanggapannya tuh selalu positif.
Kalau cerita sama mama nih, sama ibu, kenapa kamu begitu? Kamu tuh mestinya begini. Jadi banyak larangannya. Bisa jadi kan seperti itu. Benar. Jadi maka anak akhirnya larinya ke neneknya bukan ke ibu. Aku dulu gitu. Cerita yang nggak bisa diceritain ke papa sama mama gitu ya. Tapi ceritanya kayak yang iya, jadinya kayak ya bandel-bandel apa gitu. Aku ini kalau kebandelannya malah berani malah lebih berani cerita ke nenek dan kakek daripada gitu ke ibu sendiri kan. Iya benar. Soalnya kita tahu kalau cerita ke ibu pasti ya udah dimarahin sih udah pasti gitu. Iya, jadi si nenek merasa punya teman. Dan feedbacknya tuh seru gitu kayak yang benar terus kamu gimana gitu kayak jadi kayak kamu gini aja tuh. Iya malah kita jadi berasa keren ya gitu loh. Jadi bisa jadi itu juga jadi alasan bahwa si kehadiran cucu ini yang dirawatnya itu akan menjadi teman. Alasannya apa lagi ya yang lain ya? Kenapa nenek mau gitu? Kenapa nenek mau? Ya sayang sih pasti ya, itu yang pertama ya. Iya sih. Sayang sama. Toh itu darah dagingnya kan? Dagingnya juga, betul. Iya sih. Jadi alasannya ya udah nggak apa-apa lah gitu. Nah, misalkan ini kemudian jadi timbul konflik baru, apa yang akan dilakukan? Tadi kan ada beberapa masalah yang bisa jadi terjadi ya. Misalkan tidak cocok nih dengan pengasuhnya, aturan-aturan yang berbeda dengan yang kita terapkan di rumah. Apakah akan diteruskan atau lebih memilih tetap dengan keputusan kita sendiri, maksudnya dengan aturan kita, dengan pengasuh yang sudah kita pilih, atau ngebelain kekasih ke neneknya juga. Tapi menurutku kita harus ngomong di depan dulu sih. Nah, itu yang paling penting sih. Iya dong. Iya. Kayak ini kayaknya harus minta bantuan mama untuk pegang anak aku nih gitu nih ya kan. Karena aku harus kerja dan istri juga harus kerja nih gitu. Sekian bulan. Bisa nggak? Gitu kan. Tapi kalau aku udah aku pikirin tuh, nitipin aja aku udah pikirin. Nanti pas ditipin gue bawa apa ya ke sana ya? Itu juga penting tuh. Kayak gitu-gitu. Jadi nggak sekedar kita datang kayak nih, mah titip anak, yuk aku pergi dulu ya. Iya. Gitu. Tapi biasanya kalau umur-umur yang masih balita itu kan lebih enak ya, karena kan kita tahu, mah jangan lupa nanti jam segini dia makan buah, jam segini minum susu lagi. Oh itu dari pertama kan? Iya. Jam segini tidur siang ya mah. Itu harus di awal ya? Itu di awal. Jangan tiba-tiba di jalan terus kita WhatsApp mah. Iya. Karena sebenarnya ketika misalnya kita nitipin ke orang tua tuh udah punya plan sendiri kan? Iya betul. Iya kan kadang-kadang jam mandinya pun beda ya enggak? Jam tidurnya tuh beda kayak gitu-gitu. Makanannya yang dikasih juga beda. Oma lagi pengen makan ini dikasih. Enggak apa-apa kok. Gitu kan kadang-kadang kan. Biasa kalau kita kan udah disiapin ya. Kalau balita mungkin lebih enak karena udah jelas. Susunya harus ini, biskuitnya harus ini. Ya enggak sih? Betul. Terus bubur susunya harus ini, buahnya harus ini ya, Mah. Jadi kita udah punya rules yang lebih enak. Tapi kalau anak-anak yang udah mulai besar gitu ya, itu udah mulai repot tuh. Iya. Karena dia bisa merajuk kapanpun ke neneknya untuk minta sesuatu. Iya. Orang kadang-kadang saat ditinggal dia udah bawa belanjaan jajanan sendiri gitu. Aku jajan, kayak gitu-gitu tuh jadi kayak. Iya. Tapi ada juga loh nenek-nenek yang strict sama cucunya ya. Iya sih. Aku pernah nih ngalamin kalau aku. Jadi kebetulan nenekku tuh sempat tinggal serumah bersama kita sama-sama. Aku kan bersaudara 7 ya. Oke. Selamat. Lumayan. 7. Bisa tuh main futsal. Terus udah gitu. 5 cadangannya 2 Bu. Gitu. Maklum lah ya, zaman dulu banget ya. Terus harus tidur siang. Itu harus tidur siang. Itu harus tidur siang oleh nenekku tuh harus tidur siang. Jadi kalau semua sudah bertujuh itu pulang sekolah kan cuci kaki, ganti baju, makan. Habis makan tuh harus tidur. Dia bisa inspeksi tuh ke kamar. Oh gitu. Waduh. Tapi dasar kita bandel ya. Dulu kan pintu kamar tuh ada pintunya double, satunya untuk pintu kawat nyamuk kan. Kalau yang kayak zaman dulu tuh ya. Jadi kita pelan-pelan dorong, jangan sampai bunyi gitu ya, sambil mindik-mindik gitu kita nunduk-nunduk keluar. Tapi itu pernah kepergok. Ayo, mau kemana kamu? Masuk, suruh tidur. Tidur gak tidur pokoknya di kamar.
gitu tak harus begitu. Nah, asik gak tuh nenek yang begitu? Nenek tuh harus asik lah. Gitu. Yang gak asik tuh orang tuanya aja. Kadang-kadang gitu loh. Aku tuh mikir gitu loh, misalnya nggak apa-apa dia punya pelarian ke neneknya gitu ya. Karena neneknya tuh jadi good person buat dia gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lagi sebel-sebelan, bapaknya, ibunya sama anaknya lagi sebel-sebelan, dia mau lari kemana kalau nggak neneknya? Kalau misalnya nenek juga nggak asik, kasihan ya. Nah, kasihan kan. Makanya ibuku aku kalau misalnya ulang tahun, selamat tambah tua, selamat panjang umur ya. Awas lo nyebelin. Jangan nyebelin lo ya, gitu. Oh gitu ya. Jadi nenek harus asik ya. Harus asik lah. Gitu. Ya. Tapi di sisi lain dia pasti masih ingin memberikan disiplin ya penanaman. Kemudian bicara tentang nenek juga kan, belum tentu semua nenek itu kepribadiannya humble. Iya sih. Setiap orang punya apa? Jadi misalkan personality masing-masing lah ya. Tipe orang yang pendiam kan ada ya. Kan gak semua nenek itu ceria, gak semua nenek itu terbuka. Ada tipikal yang mungkin orangnya secara karakternya memang bukan orang yang ekstrovert gitu, lebih ke introvert. Nah, tapi kan minimal dia kan seorang ibu. Minimal instingnya banget. Itu ya. Iya sih, minimal dia seorang ibu dan minimal dia orang yang paling dekat yang kita tahu, ya kan. Iya. Dan minimal kita tahu dia nggak bakal ngapa-ngapain lah anak kita, ya nggak. Betul. Sebenarnya itu sih aku ngelihat nilai tambahnya ya gitu. Aku ngelihat simpelnya sih gitu aja. Iya kan? Ngerepotin enggak, ini enggak. Kan kadang-kadang kan misalnya dari sisi pasangan kan kalau mau nitipin anaknya kan ngerepotin enggak. Ini anaknya gini loh, gitu. Ya udah balikin aja. Ya udah. Minimal dia itu sayang sama anak kita, minimal dia itu ibuku. Iya. Minimal dia itu juga seorang ibu. Jadi standarnya diturunin. Makanya sebenarnya ya memang menitipkan cucu ke nenek tuh pertimbangannya bukan dari sisi neneknya aja ya. Iya. Yang paling awal adalah dari sisi bapak ibunya tuh gimana caranya kita punya idealnya tuh kayak gimana sih untuk nitipin gitu. Nggak sembarangan kita datang, halo ma nitipin ya gini. Kita harus lihat juga situasi dari si neneknya tuh kayak gimana, dia bisa megang nggak, nah, terus dia ada kegiatan yang harus dikorbankan nggak untuk megang anak kita. Misalnya harus jadwal arisan. Iya, kan jadwal pengajian misalnya. Kan biasanya kalau nenek-nenek kan ibu-ibu pensiunan kan. Iya. Udah bener. Maksudnya nggak bekerja lagi, gantian yang kerja anaknya dan harusnya mereka punya kegiatan-kegiatan lain tuh. Iya, betul. Bu, bener tuh kayak misalnya arisan, kayak pengajian. Kumpul tetangga, karena kan bersosialisasi tuh menurutku penting banget. Tetap penting juga. Iya, untuk menjaga kewarasan lah, ya nggak, daripada dia di rumah ngelihatnya tembok lagi, plafon lagi, ya kan? Dia harus ketemu lah. Harus ada pengertian juga nih dari anaknya ketika ibunya merasa, aduh sekarang ini aku titipin dulu balik ya ke kamu gitu. Nggak bisa sesembarangan itu. Iya, kita mau ada rencana jalan-jalan nih ibu-ibu sekomplek gitu misalnya. Benar. Ya sih, ibu-ibu sekomplek jalan-jalan kemana? Ada benar. Gitu kan? Sama udah bilang dulu sama neneknya, introin lah, mungkin dari misalnya mau nitipinnya Sabtu, dari Kamis kita udah tahu nih, ya kan? Mah, Sabtu nitipin ya, gitu ya kan? Ada acara apa? Nggak ada apa-apa kan? Aku sama pasangan ada acara, aku titipin ya di sana ya, gitu. Kalau mau nitipin ke sana, mama butuh apa? Iya dong, paling nih. Iya. Apa yang mesti disiapin? Apa yang mesti disiapin, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya merawat dan menitip itu sama nggak nih konteksnya yang mau kita bahas nih? Kalau menitipkan kan kurun waktunya lebih pendek ya? Iya benar. Kalau misalnya merawat panjang, kalau misalnya kan, case-nya kayak yang tadi kakakku di luar kota ya. Kakakku kerja di luar kota dan dia nggak bisa ajak anaknya dan mengharuskan anaknya tinggal sama neneknya. Itu udah mesti
dipantau juga tuh, komunikasinya juga harus lebih kencang, ya kan? Kadang-kadang kan kita lupa gitu, baik-baik aja nih pasti neneknya nih sama cucunya, padahal mungkin neneknya sedang kebingungan. Dia lagi main silat sama cucunya ya kan. Iya, karena harus mengimbangi cucunya ya. Soalnya ibuku sering ngadunya gitu, aku habis main silat. Aku capek mau rebahan dulu gitu. Oh, siap bos, silakan gitu kan. Tapi ditanya, terus anaknya lagi ngapain sekarang gitu kan? Iya. Oh, lagi nonton series. Oh, ya udah nggak apa-apa, dia lagi anteng. Udah makan, udah gitu kan. Udah mandi, udah. Berarti kan minimal dalam situasi yang anaknya udah makan kok, udah kenyang, sekarang ketahuan lagi nyantai, lagi nonton series atau apa, lagi nonton filmnya. Ya udah mah tinggal aja rebahan atau apa, silakan gitu. Pernah terjadi hal-hal yang fatal nggak saat sedang dirawat ya, maksudnya sedang dengan neneknya terus terjadi hal yang genting gitu? Itu juga ini ya, membuat nenek bisa jadi trauma gak sih? Waduh, cucuku tiba-tiba gitu. Dulu pernah ketiban tangga, ketiban pagar. Tapi ini sebenarnya pantes neneknya itu ya. Enggak, tapi kondisinya ibunya tuh udah kerja. Lagi kerja apa gitu, lupa deh. Nah, terus tiba-tiba aku juga lagi tidur, tiba-tiba dibangunin gitu kan. Ini ponakan ini segala macam harus dibawa ke rumah sakit. Aduh, kenapa sih nih? Gitu kan, kita kan baru bangun kan gitu. Tapi dulu kayak panik gitu. Neneknya kan gitu, panik sembari agak marah-marah gitu kan. Nah, aku waktu itu kan baru bangun kan ya. Nah, terus kayak aduh nih apa sih? Kok nih gue bangun-bangun dimarahin ya gitu kan. Ini kenapa sih, santai dulu. Itu apa sih, ini ketiban pagar gitu, pagar besi. Tapi kan nggak tahu pagar apa gitu kan. Pas lihat, waduh. Udah darah. Udah darah dulu 2 tahun 7 jahitan. Lumayan kan. Banyak lah 7 jahitan. Di sini nih. Nah, makanya aku tahu, panik loh ternyata. Iya sih. Apabila terjadi hal seperti itu, kemudian si anak ini yang menitipkan menyalahkan ibunya enggak? Atau justru enggak sih ya. Karena kita tahu ya memang kapasitas neneknya kan sejauh mana kan. Iya, itu dia kan. Gitu. Kalau misalnya udah ada pernah kejadian dia pusing, dia misu-misu karena dia ngerasa ngajarin matematika dengan rumus-rumusnya itu neneknya udah lupa kan. dan terus dikejar-kejar gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kayak ya udah deh, ya udah mah nggak apa-apa, ditinggalin aja. Nanti aku coba video call sama anaknya. Itu juga solusi ya. Itu sih sebenarnya kan ada banyak channel lah hari gini kan, zaman sekarang lah kita bisa video call atau apa. Jadi secara memantau kita nggak cuma ngecek ke ibunya, tapi kita bisa telepon aja ya kan, video call, coba mana anaknya yang mana gitu, soalnya kayak apa sih gitu. Kalau nggak minta sama neneknya, coba fotoin soalnya kayak apa gitu kan. Jadi kita ngerjain ya. Jangan aku sih. Jadi berarti ketika kita menitipkan aku nggak bisa. Harus ada kesiapan untuk menerima resiko apapun gitu. Iyalah ya kan. Ya nggak sih? Nggak mungkin nanti terus kita jadi menyalahkan ibu kita. Jangan tiba-tiba kita nitipin jadi seolah-olah kita jadi melemparkan tanggung jawab juga. Iya dong. Iya kan? Nggak bisa begitu juga. Jadi artinya kita udah siap bahwa kalau terjadi satu dan lain hal itu harus resikonya apapun itu udah harus kita terima gitu. Aku tuh kalau nitipin anak ke ibuku ya, syaratnya pokoknya HP pasanganku harus nyala, HP mamah juga harus nyala. Mah, HP mamah nyala ya, harus nyala gitu. Harus mama pegang, dan kita akan terus kabar-kabaran gitu. Jadi kayak, ya kalau misalnya ibuku lagi nggak ngabarin, pasti pasanganku nanya gitu. Coba tanyain dia lagi apa, nah gitu, pantau kan. Iya, jadi nggak dilepas gitu aja. Nggak dilepas, ya kan gampang kan. Coba mau fotoin dia lagi apa, ya tinggal difotoin, tinggal dikirim. Sekarang mah lebih gampang ya. Teknologi sangat mendukung. Iya betul. Jadi sebenarnya memang
yang paling penting adalah menjaga kewarasan dari kedua belah pihak ya kan, dari sisi kitanya, dari sisi neneknya. Jangan sampai neneknya jadi merasa ketiban pekerjaan yang akhirnya bikin dia stres juga gitu loh. Namanya nenek-nenek kan ya udahlah, dia udah masa pensiun lah, dia harusnya tidak banyak menikmati. Iya, dia harusnya lebih banyak menikmati hidup. Dan ketika misalnya dia dititipkan dititipkan cucu, harusnya dia merasa itu bukan bagian dari pekerjaan, tapi kebahagiaan. itu adalah bagian bukan dari beban cara dia menikmati hidup saat sekarang gitu bisa loh. main apa di segala macam. Itu memang kadang-kadang kita kan hanya memikirkannya dari satu sisi ya, tapi bagaimana dengan neneknya sudah siap atau tidak. Nah, itu yang juga harus jadi dikomunikasikan di awal tadi ya. Karena hal yang seperti itu menitipkan dengan pengalaman menitipkan itu akan menjadi pelajaran di penitipan berikutnya. Waduh. Langsung aku mikir nih. Ayo berapa kali. Semoga jadi pengalaman yang menyenangkan lah. Iya sih. Pengennya gitu. Tapi kalau aku sih sebenarnya aku juga menghitung misalnya aku titipin, aku juga menghitung mama tuh juga capek lah pasti pegangan aku apa. Jadi mungkin di weekend tuh diajak jalan bareng ya. Iya, jalan makan bareng, makan apa. Jadi ada kayak sogokannya lagi tuh. Misalnya belanja bulanan belanja bulanan dia ajak aja. Karena belanja ibu-ibu tuh seneng banget diajak belanja. Asli, aku lebih suka ngajak ibuku ke belanja gitu, ke supermarket ya, ketimbang nongkrong di kafe gitu. Karena menurutku karena menurutku jalan-jalan di pusat perbelanjaan lah ya. Iya, pusat perbelanjaan. Nah, terus di supermarket itu tuh nge-refresh banget gitu loh. Jadi kayak ya anaknya juga bisa lari-lari, ya kan? Iya benar tuh. Dia juga enak, dia bisa jajan. Jadi ada rewardnya juga ya buat neneknya ya. Anaknya jajan, neneknya jajan juga ya. Nah itu harus ada tuh berarti ya. Ada. Ketika kita menitipkan, aku tuh ada. Harus ada reward juga yang bisa kita berikan atau bentuk apresiasi lah dari kita buat si nenek ya. Iya, mencoba fair aja nggak sih? Gitu. Maksudnya kita ngerepotin orang, masa kita nggak kita ngasih reward lah gitu. Apalagi kan itu kan juga ibu sendiri juga, bukan siapa-siapa juga. Nggak ada ruginya juga kita nyenengin dia, ya nggak? Nah kalau misalkan neneknya itu dari pasanganmu sendiri gimana? Ada perbedaan nggak dalam kamu menyikapinya ya? Kamu pasti lebih percaya dengan ibumu sendiri dong, Kak. Tapi kalau sama neneknya dari pasangan, ini akan lebih dimanja lagi. Lebih parah ya. Aku udah tahu. Oh gitu. Enggak, karena aku lebih condong ke ibuku. Kenapa? Karena secara jarak lebih dekat aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya nenek dari siapa nih? Dari aku apa dari pasangan? Aku sebenarnya sama aja. Karena ya yang pertama basicnya yang tadi kita udah tahu, ya kan? Itu ibu kita sendiri. Yang pertama dia juga seorang ibu. Ya kan? Jadi pasti aman lah ya. Ada alasan apa untuk kita nggak percaya sama sama mereka sama gitu? Mereka. Pernah direbutin nggak? Direbutin nggak? Di sana juga mau gitu. Tinggal frekuensinya aja. Kalau aku 3:1. Gitu. Ketika misalnya udah 3 kali ke rumah nenek yang ini, berarti aku yang harus satunya ke sana. Karena kan jaraknya lebih jauh, lebih effort dan segala macam. Tapi ya kita juga harus bersikap adil juga lah. Yang pengen ketemu ibu sendiri kan nggak cuma gue gitu, ya kan? Pasangan juga perlu ketemu ibunya, ketemu habitat aslinya, ya kan? Ketemu rumahnya lah, ketemu orang-orang rumahnya. Iya. Jadi harus tetap adil nih ya, antara nenek dari kita dan nenek dari pasangan. Karena beberapa kali juga nenek dari pasangan juga kebagian dititipin. Oh gitu. Iya, tinggal kita lihat aja rutenya hari ini kemana nih kita mau mainnya. Iya benar-benar. Oh lebih dikit ke sana nih tipinnya ya. Iya, searah. Nah kalau begitu berarti nenek ini juga jadi akhirnya punya peran penting juga nih ketika kita mempercayakan anak kita ke mereka gitu. Punya peran penting dalam pembentukan karakternya si anak juga dong. Kalau misalkan ini let's say lah kita titipkannya di jam kerja. Berarti kan separuh dari
kegiatan dia memang sama neneknya. Benar. Bagaimana pembentukan karakter dan yang lainnya pasti suka tidak suka kan akan ada pengaruh dari neneknya. Iya, ada yang nempel lah. Ada yang nempel pasti. Misalnya neneknya itu tipikal yang suka membaca aja bisa ditiru loh. Iya nggak sih, anak-anak yang usia masih balita gitu, entah belum bisa baca tapi belaga baca buku, lihat neneknya pakai kacamata baca banget. Buku, dia langsung duduk di sampingnya, padahal dia nggak bisa membaca. Itu kadang-kadang ada muncul yang kayak gitu kan. Anakku tuh sekarang kalau nyanyi tuh bukan pakai liriknya, tapi pakai nadanya. Do do re re mi mi itu gara-gara ini, gara-gara neneknya. Ikut paduan suara. Iya, dia ngerti lah, dia bisa mengkonversikan lirik-lirik dari lagu ke nada-nada yang seharusnya gitu loh. Dia peka nada. Jadi kadang-kadang dia nyanyi apa gitu iya kan? Jadi kan kadang-kadang anaknya kan lagi suka lagu apa sama ibuku tuh jadi dibikin nadanya. Iya, jadi dia kalau anaknya suka ngajak nyanyi gitu kayak nyanyinya sol gitu kayak sol jadinya. Tapi lucu loh. Jarang loh yang begitu. Nular ya. Memang benar ada. Aku setuju. Sedikit banyak ketika misalnya kita titipkan ke nenek, pasti ada yang nempel tuh di anak kita. Apalagi usia golden age tuh. Benar. Itu kan menyerapnya banyak lagi ya. menyerapnya tuh dia. Semua hal pasti dia langsung masuk ke dalam memorinya dia. Paling ada do and dance paling ya. Nah, itu penting gak sih? Penting ya. Itu harus dan harus disepakati di awal. Bener ya Bu, jangan iya tapi nanti di belakang begini gitu. Iya kayak kan? Durasi nonton YouTube, ya kan? megang gadget, durasi pegang gadget. Nah terus apalagi sih? Ya itu sih kalau aku mainnya tidur siang, makan manis, tidur siang harus minum es. Selalu jadi salah dulu ya. Es sama permen tuh di anak-anak tuh kayaknya jadi salah semuanya. Es, permen, coklat. Padahal itu paling sering diberikan oleh nenek-neneknya kepada cucunya. Itu adalah tentengan yang dibawa anak-anak kita kalau pulang dari warung sama neneknya. Snack. Iya, dia bebas milih apa aja. Itu dia tuh. Tinggal kita, kok dibeliin ini? Ya orang anaknya yang milih. Ya tinggal gitu kan. Jadi do and don'ts itu penting di awal. Penting di awal. Kemudian juga kita perlu paham bagaimana kondisi ibu kita juga. Betul. Siapkah secara fisik ya, terutama fisik kali ya. Kalau tapi neneknya masih bugar sih mungkin lain cerita ya. Lain cerita yang sering olahraga, masih sering senam. Banyak kan nenek-nenek yang seperti itu kan, masih aktif lah, bergerak. Masih bisa digandeng, diajak lari-lari gitu. Tapi secara fisik kita juga pastikan bahwa mereka siap gitu. Betul. Untuk dititipkan untuk merawat anak kita. Kemudian juga kita perlu tahu kebutuhan apa yang perlu kita siapkan. Bener gak sih? Misalkan ya tadi tuh popok udah harus nyetop, susu udah harus nyetop. Biskuit, cemilannya dia kan ada ya yang khusus buat mereka. Dia. Nah, mainan juga. Terus mungkin nomor-nomor emergency perlu juga nggak sih? Misal dia harus tetap ke orang tuanya dulu. Kalau panik tadi misal ya, seperti tadi kejadian ketiban sesuatu terus sampai cukup parah lukanya, dia perlu langsung telepon ke rumah sakit atau apa? Nggak perlu ya? Cukup ke kita aja, ke bapak ibunya ya. Iya. Ini ayo gitu. Gimana nih? Iya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Oke. Berarti tidak perlu tuh. Karena kadang-kadang kalau misalnya rumah sakit kan si neneknya nggak tahu rumah sakit langganan anaknya di mana. Ya itu. Ya, dokter kan? Anak yang biasa dipakai siapa? Nah. Betul. Jadi yang paling penting nomor orang tuanya nih yang perlu. Dan harus selalu on ya. Itu benar nih kita berdua kan. Maksudnya antara si neneknya sama si ibunya ataupun si bapaknya harus tetap kabar-kabaran tuh. Tanpa diminta kadang-kala ya. Kadang-kadang juga ibu kayak gitu tuh kalau anaknya udah tidur fotoin. Tidur dia. Tinggal kasih emot. Tapi kenapa dikasih pakai baju yang itu sih, Mah? Ada lagi salahnya. Daripada pernah sih kayak gitu. Tapi mikirnya itu kan bajunya enggak nyerap keringat, jadi kasihan nanti keringetan misalnya. Daripada enggak dikasih baju ya.
udah bagus masih dikasih baju gitu ya kan. Masa lu udah ditipin masih protes, toh bajunya lu yang naro juga kan, iya, gitu kan. Tapi pernah kan kejadian? Pernah pasti. Dan kita kan sebenarnya ya maklum aja kalau misalnya mungkin yang paling krusial adalah pengetahuan cara mendidik anak. Ya, yang dasar. Tapi yang pasti dasar. Para nenek ini udah kan pasti. Setiap ibu kan punya cara masing-masing iya dong. Sih. Aku percaya itu. Jadi kayak misalnya ketika nenekku pegang anakku dengan ibunya yang megang anaknya, itu pasti tetap ada yang beda tuh, karena mereka punya standarnya masing-masing. Kalau aku sih dulu begini, pasti ada kayak gitu. Nah, itu yang biasanya bikin konflik. Karena si neneknya dulunya memang caranya seperti itu. Dan ibunya nggak suka, ya kan? Kenapa balik lagi ke cucunya nih, ke anakku lagi? Harusnya kan nggak gitu. Gitu. Tapi balik lagi, menurutku itu adalah bagian dari konsekuensi dari kegiatan penitipan anak, ya nggak sih? Betul, tinggal kita memang harus maklumi kayak, ya emang kita ya memang eranya juga beda, secara orangnya juga beda. Walaupun tetap itu ada darah kita dalam anak tersebut, ya pasti dia akan menerima sesuatu dan ajaran-ajaran yang berbeda pula gitu loh. Jadi menurutku selama itu tidak menimbulkan hal-hal negatif, ya nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Jangan diperbesar lah. Iya, nggak perlu itu diributin lah. Gitu. Itu kalau lu ributin ya lu nambah-nambah masalah lu sendiri aja. Ngapain lu ributin mertua lu sendiri, ya nggak sih? Nggak penting. Udah bagus ada yang mau dititipin. Iya, kan? Udah bagus ada orang yang mau bantuin kita dengan setulus hati, ya nggak? Misalkan kalau kata nenek sebelum makan harus difoto dulu makanan. Anak-anak sekarang kalau mau makan kan bukan berdoa, ambil handphone. Iya, itu kali ntar kalau misalnya aku udah jadi kayak kakek. Kan? Kata dulu dong, foto dulu. Kata kakek. Sebelum makan itu harus gini mah, foto ya. Karena pasti berkembangnya zaman. Orang tuanya juga udah. Habitnya juga berubah. Satu saat Gen Z ini kan akan jadi nenek dan kakek juga. Pasti punya rules yang berbeda ya dari nenek kakek kita zaman dulu. Seru juga di masa depan nanti. Iya, kebayang nggak sih? Para nenek dan kakek itu akan mengajarkan apa kepada cucu-cucunya ya? Yang pasti teknologi dan apa lebih maju lah ya, pasti lebih maju tuh. Gila. Kebayang tuh ya nggak sih, ya udah apapun bisa dicarinya dengan satu jari. Gitu doang tuh. Kata nenek ngapain repot-repot mah, begini aja. Data kakek neneknya canggih loh dia ya. Jadi bagaimana, siapkah untuk memutuskan menitipkan anaknya ke ibunya atau ke neneknya? Ini siap nggak siap? Siap nggak siap harus tergantung kondisi. Iya dong. Betul. Siap nggak siap tergantung kondisi. Semua sebenarnya kembali ke orang tua dari teman-teman masing-masing. Maksudnya dari teman-teman masing-masing sih yang sudah menjadi orang tua. Orang tua teman-teman masing-masing. Dia kira kenapa jadi bapak mama gue gitu. Jadi intinya sebetulnya merawat anak itu tetap tanggung jawabnya orang tua. Orang tua, benar. Posisinya hanya membantu, supporter. Iya, betul. Iya kan? Support system lah. Support system, betul. Dari menjalankan rumah tangga. Kalau misalnya memang itu memang harus dititipkan, nggak ada pilihan lain selain menitipkan. Emang harus ngobrol dulu sih antara kedua belah pihak. Harus ada komitmen bersama. Benar, karena kalau nggak ada komitmen, kita bingung tuh. Kita jadi insecure. Betul. Ya kan, kita kan ngapain juga insecure sama nyokap sendiri. Nyokap sendiri, benar, ya benar. Kan? Jadi pastikan bahwa semuanya itu sudah direncanakan dengan bisa berjalan dengan aman, bisa berjalan dengan nyaman. Karena harus nyaman. Mas ntar kita pergi kerja was-was gitu. Iya. Kalau aku sih nyaman-nyaman aja sih. Sebetulnya ada satu lagi sih, kalau misalkan si cucu ini dalam kondisi berkebutuhan khusus. Ini kan juga nggak mudah loh. Benar. Seorang nenek itu harus merawat cucunya yang punya kebutuhan khusus. Balik lagi,
di awal ngobrolnya gimana. Yes. Ya kan? Melihat semua kondisi aja, kondisi anaknya gimana, kondisi orang tuanya gimana, kondisi neneknya gimana. Kalau semua ya rembukan aja sih. Kekeluargaan kan harusnya lebih bisa untuk ngobrol kan. Iya, iya. Harusnya bisa menyelesaikan masalah bersama ya. Oke, berarti nggak perlu ragu lagi nih buat pasangan muda yang mungkin sekarang sudah menunggu kehadiran si buah hati. Kedepannya akan seperti apa anakku nanti karena aku harus bekerja lagi. Apa-apa itu pasanganku sih. Sudah harus bekerja juga. Itu kan bagian dari hidup. Nah, ya kan? Tantangannya di situ. Dari kita yang dari anak dan juga kita yang akan menjadi orang tua nantinya ya kan. Itu pasti punya ceritanya masing-masing, aku percaya itu. Entah itu dititipin ke neneknya ataupun dititipin ke asisten rumah tangga dan segala macam. Aku yakin semua udah punya pemikiran dan pertimbangannya sendiri-sendiri. Yang tujuannya tuh pastinya baik. Ya enggak? Pastilah. Ya buat kan? Anak ya soalnya ya. Buat darah daging sendiri lah. Baik dari ibu ataupun neneknya. Tinggal dirumuskannya gimana nih biar semuanya masing-masing pasti punya cara sendiri ya merumuskannya seperti apa. Tapi mungkin tadi beberapa hal yang sempat kita bahas ini bisa menjadi salah satu poin yang ada di dalam rumusan. Yang kita bahas sih sebenarnya poin-poin yang umum ya. Maksudnya yang sebenarnya ini terjadi banyak banget. Orang tadi terjadi juga di Baita ya kan, terjadi juga di aku ya kan. Jadi pasti juga terjadi di teman-teman yang lain di luar sana sih. By the way, kita mau nyapa yang kemarin udah sempet mengirimkan komen nggak? Oh iya dong, boleh. Ya, sampai lupa nih kita. Kita tadi pengen bacain deh. Jadi terima kasih buat teman-teman dari pecinta Anak Ibu Podcast. Dari Doa Ibuers. Karena tapi sebenarnya mereka yang belum sempat nonton kita tuh udah Doa Ibuers ya. Yang penting kan mereka sayang kan sama ibunya kan. Setiap yang sayang sama ibunya. Nah benar. Dari teman-teman semua, kamu semua yang sayang sama ibunya, berarti kamu adalah Doa Ibuers. Otomatis akan menjadi Doa Ibuers. Ini ada di podcast kita yang waktu membahas generasi sandwich tuh. Itu seru tuh. Ada beberapa komen yang juga sudah masuk di sini. Siapa ya. Nih? Roro Jonggrang 1999. Iya. Wih, Roro Jonggrang zaman sekarang nih. Jadi dia waktu itu katanya setuju dengan generasi sandwich sebagai wujud bakti. Emang capek katanya gitu. Tapi ngerawat orang tua sama keluarga kan keharusan juga. Keren juga sih. Iya. Ya, kalau anak sekarang kan kebanyakan cuek soalnya ya. Ternyata masih juga ada yang punya perhatian. Oke. Meiza Razar 8527. Makasih. Menurutku sih kombinasi antara kesadaran dan tuntutan Min. Di sisi kesadaran faktor orang tua yang wajib dirawat kebutuhannya, di sisi tuntutan dari tanggung jawab terhadap keluarganya sendiri yang juga ada perannya. Siap. Jadi harus kombinasi. Gimana sih maksudnya tapi ya? Jadi dia harus sadar bahwa ada dua sisi yang harus dipenuhi. Oh gitu. Jadi jangan merasa terpaksa karena memang ada kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bentuk merawat orang tuanya dan juga yang keluarga sendirinya ya. Iya. Oh gitu. Siap. Supaya jangan dianggap keterpaksaan kali gitu ya. Terus yang terakhir ada Sasha _1. Terima kasih ya Sasha. Aku kesadaran sih namanya orang tua yang ngerawat kita dari kecil pasti harus ada timbal balik dong. Yoi dong. Bakti ya, jadi bakti ya. Tanda bakti ya. Setuju. Yang lain yang mau komen? Pokoknya boleh. Feel free ya, udah ada kolomnya. Kenapa nggak dikomenin? Kita juga mau di komen-komen. Di komen boleh, diusulkan gitu. Topiknya juga boleh. Nah itu juga usul-usulan kita nunggu topik banget loh. Yang mungkin memang teman-teman punya apa ya? Mungkin hal-hal yang nggak tersampaikan mungkin sama nyokap gitu kan. Jadi ada masalahnya kayak nggak ganjel tapi belum bisa diceritain. Obrolin ke kita, nanti kita mewakilkan di sini. Boleh komen di YouTube ataupun di DM aja Instagramnya. Iya, ada juga tuh Instagram kita ya. Main-main ke situ ya. Terima kasih Terima kasih Bu Ita untuk sharingnya. Obrolan hari ini.
Wah, ternyata penitipan saya harus menyiapkan fisik dan mental saya nih kayaknya. Gokil. Sampai ketemu lagi ya di podcast kita berikutnya, tetap di Anak Ibu Podcast. Saya Ita. Saya Ata. Kita undur diri. Dadah.